Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia penyimak tayangan channel saya. Puji syukur alhamdulillah, kesempatan malam yang baik ini saya merapat ke rumah guru saya. Dan kebetulan di malam hari yang baik ini kita bertemu dengan salah seorang tamu yang ingin berdialog, berbincang-bincang. Dialog ini akan dilangsungkan di Saung BTN bersama tamu yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Haji Guadianto. Alhamdulillah malam ini bisa silaturahmi dengan Pak Kiai Ahmad Rifki Khawas. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Buntet Cirebon. Di sini saya mau belajar terkait masalah tasawuf. Semoga bisa memberikan wawasan untuk kita semua terkait apa yang dimaksud tasawuf, bagaimana tasawuf itu dijalankan, dan manfaatnya nanti apa untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mudah-mudahan malam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terisi dengan ribuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya Al-Faqir ilallah sedang berada di Saung BTN Sindang Laut. Saya bisa jalan dari daerah Pasawahan di Kuningan terus ke Mandala. Kemudian ngaso pulangnya di sini, tiba-tiba ada tamu agung. Kenapa saya katakan tamu agung? Sebab sukar bertemu dengan beliau. Dengan kesibukannya, beliau kerja di pertambangan, di Pertamina, tapi tugasnya di Palembang. Kebetulan sedang liburan di Cirebon, jadi ada kesempatan untuk bertemu kali ini dan diisi dengan hal yang bermanfaat, insya Allah. Welcome, ahlan wa sahlan wa marhaban. Terima kasih Mas Haji Kuat yang baru nyampe dari Madiun dan Gresik, kemudian langsung ke sini. Maka barangkali ada yang perlu ditanyakan, kita sharing, kita tanya berbagi. Ini Pak ya, untuk belajar tasawuf ya, ini pertama saya ingin tahu, mungkin nanti juga bermanfaat untuk semuanya. Tasawuf itu apa sih Pak ya sebenarnya? Tasawuf itu pertanyaan yang bagus. Itu kalau dalam istilah ilmu pesantren, istilah ilmu kesantrian, itu apa yang dikatakan Mas Haji Kuat ini sesuai dengan kaidah. Jadi tasawur dulu baru tasdik. Tasawur dulu baru tasdik. Tidak mungkin tasdiknya akan benar kalau belum tasawur. Tasawurnya salah, maka tasdiknya pun salah. Apa yang dimaksud ilmu tasawur? Jadi tasawur itu berpikir atau mempertanyakan, bertanya dengan berpikir itu sama aja tentang substansi atau esensi dari sesuatu. Ada orang bilang begini, tasdiknya, dia mengatakan begini, kue serabi dan tempe itu enak rasanya, itu tasdik gitu.
Ini dalam istilah ilmu mantik, ilmu logika formal yang dipelajari pesantren. Kue serabi dan tempe itu enak rasanya. Tentu dia itu harus tahu apa itu serabi, apa itu tempe. Kalau sudah tahu serabi dan tempe jaket, kemudian dia makan, baru boleh dia berkata begitu. Ada orang kalau sama serabi dan tempe aja belum tahu, dia bilang begitu, serabi dan tempe itu enak rasanya manis. Padahal dia belum pernah tahu apa itu serabi dan tempe. Berarti karena belum tasawur, maka tasdiknya nanti salah, atau tasawurnya salah, tasdiknya salah. Betul, jadi setuju sekali apa yang dikatakan Mas Kuat. Tasawur dulu, nanti baru terakhir tasdik. Banyak ulama yang mendefinisikan tentang makna tasawuf. Ada yang mengatakan tasawuf itu akar kata dari suf, artinya bahan kain yang terbuat dari wool, bulu kambing, suf. Ada juga yang mengatakan tasawuf itu akar katanya dari sufi, tasawwafa, ya tasawwafa artinya membersihkan diri atau menjernihkan diri. Jadi ma'un sofin, air yang jernih. Tasawwafa berusaha membersihkan diri, atau disebut dengan tazkiyatun nafas, membersihkan hati. Jadi kesimpulannya, ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang bertujuan untuk membersihkan hati kita. Ilmu yang digunakan atau diamalkan atau difahami dengan tujuan untuk membersihkan hati kita, supaya amal ibadah kita diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mas Haji Kuat, apakah ilmu tasawuf itu ilmu baru apa bukan? Ternyata yang ada dalam ilmu tasawuf itu isinya itu adalah perilaku para sahabat Rasulullah SAW dan ulama salaf. Tidak ada dalam ilmu tasawuf amal ibadah yang keluar atau tidak bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama salaf, tidak ada. Semuanya sumbernya. Maka sumber utama ilmu tasawuf adalah Quran dan hadis. Cuma memang penamaan tasawuf itu hal yang baru, dan baru pun tidak terlalu baru. Itu kurun waktu kedua, ketiga, kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi zamannya tabi'in sudah dikenal, kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu sudah mengenal kata tasawuf, sufi. Kemudian ya Imam Syafi'i juga sama Imam Sayyidut Taifah Junaid al-Baghdadi itu juga sudah menggunakan istilah ilmu tasawuf. Kalau isinya itu apa? Diamalkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi supaya mempelajari, mendalami, mengamalkan agama Islam jangan dari kulitnya belaka, tapi dari lubnya, dari dalamnya. Bukan sekedar simbolik kulitnya. Islam bukan sekedar jenggotnya, Islam bukan sekedar pakaiannya, tapi yang lebih penting daripada itu, Islam adalah amal, ibadah, serta akhlaknya. Sebab Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk memperbaiki moral. Ya, kalau Rasulullah SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Makanya lafaz innama kalau dalam istilah santri, innama itu adatul hasri, perabot hasar. Artinya kalau diartikan secara mudah artinya hanya. Saya ini diutus oleh Allah hanya mau untuk menyempurnakan akhlak. Itu tujuan utama diutusnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tentu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Jangan sampai sama sesama umat Islam saling mencela, saling menyalahkan, apalagi suudzon, berburuk sangka. Ini minal kabair, dosa besar. Itu jangan sampai begitu. Kita belajar ilmu tasawuf, nggak boleh berburuk sangka sama sesama umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan sebetulnya sama non
Muslim juga sebenarnya nggak boleh, apalagi sama sesama umat Islam. Nah, mudah menyalahkan, mudah mencela, mudah berburuk sangka tanpa mengerti, dipelajari secara mendalam dulu, tanpa tasawur dulu tadi. Kalau tiba-tiba mengklaim begini, atau tiba-tiba menjustis begini, itu fatal lagi. Karena kebanyakan orang mempelajari Islam kulitnya saja. Sedangkan dipelajari oleh para ulama zaman dulu dan para aulia, itu bukan hanya kulitnya, luar dalam mempelajari Islam. Jadi penamaan tasawuf itu memang baru, cuma barunya tidak terlalu baru juga, sama dengan penamaan ilmu nahwu sorof. Pesantren itu masa Jaguat dipelajari ilmu nahwu sorof. Sebuah lafaz itu apa harus dibaca rofa, apa nasab, apa jar, apa jazm, mana yang mubtada, mana yang khobar, mana yang fi'il, mana fa'il, mana yang tamyiz hal dan lain sebagainya, dari mulai jurumiyah, amriti, mutamimah terus sampai alfiyah. Alfiyah 1000 bait nazam tentang ilmu gramatika bahasa Arab. Atau ilmu nahwu sorof sendiri, penamaan nahwu sorof sendiri itu hal yang baru. Waktu zaman Rasulullah dan sahabat nggak ada ilmu nahwu sorof. Tapi sekarang kok ulama pada berfatwa mengatakan belajar ilmu nahwu sorof hukumnya fardhu ain, wajib bagi orang yang mau mendalami Al-Quran. Bagi orang yang mau mendalami Al-Quran wajib belajar ilmu nahwu sorof supaya tidak salah paham. Padahal penamaan nahwu sorof itu hal yang baru. Tentang i'rab ada 4, i'rab rafa, nasab, jar, jazm itu juga baru, tidak dikenal pada zaman Rasulullah dan sahabat, nggak ada, tidak dikenal. Penamaan tamyiz, hal, mubtada, khobar itu nggak ada. Jadi boleh juga dicap kalau ilmu nahwu sorof itu bid'ah. Memang benar bid'ah, tapi bisa jadi bid'ah wajib, bid'ah yang wajib untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Lah tasawuf juga sama. Kalau tasawuf itu isinya mempelajari perilaku dan akhlak Rasulullah, para sahabatnya, juga para ulama salaf. Penamaan tasawufnya memang baru. Jadi penting apa enggak itu? Ya tentu sangat penting. Ada Mas Kuat, dalam Islam itu ada di hadis Jibril namanya, hadisnya dialog Rasulullah dengan malaikat Jibril. Di situ hadis Jibril pendek hadisnya, tapi apa yang ada dalam hadis itu diamalkan semua di pesantren-pesantren tradisional. Ada malaikat Jibril datang, kata Rasulullah, atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Itu Jibril tadi datang sengaja mengajari kalian. Jadi beliau mengajari para sahabat dengan cara berdialog dengan Rasulullah. Waktu itu disaksikan oleh Sayyidina Umar dan lain-lain. Hadisnya sangat sahih. Di Sahih Bukhari disebutkan, di Kutub Sita juga ada. Malaikat Jibril bertanya sama Rasulullah, "Mal Islamu ya Rasulullah?" Apa Islam itu? Dijawab Rasulullah, Islam itu begini-begini. Mal iman, iman itu apa? Terakhir, mal ihsan, ihsan itu apa? Mal ihsan, ihsan itu apa? Kata Rasulullah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat. Kalau kau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Dia yang melihat. Lain dari sisi ini. Dari sisi Islam ada kajiannya syariat, kajiannya syariat. Kitabnya dalam mulai 1 jilid sampai berjilid-jilid sampai ratusan jilid. Pelajari besar. Dari sisi keimanan ada kitabnya, ada buku standarnya. Dipelajari ilmunya, ilmu tauhidnya, ilmu kalamnya. Dari sisi Islam ada ilmu fikih, ada usul fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, riwayat, diroyat dan sebagainya. Kurang lebih ada 16 cabang keilmuan. Di pesantren pelajari tentang ilmu Islam dan iman.
Kemudian setelah ilmu Islam dan iman, ilmu ihsan nih. Ihsan itu artinya apa? Kita memperbaiki kualitas diri, hubungan dengan Allah dan dengan makhluk, vertikal dan horizontal. Hablum min Allah dan hablum. Itulah yang disebut ilmu tasawuf. Jadi sepertiga dari ilmu itu, ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Satu ketiga. Jadi kelanjutan dari sana. Setelah iman, kita ma'rifat billah, tahu Allah Subhanahu wa taala, tahu apa perintah dan larangan Allah, kemudian hal-hal yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah ilmu tasawuf. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun dianggap oleh beberapa orang sebagai puritan, Islam tekstualis, Islam apa adanya tekstualis, dan juga panutannya orang-orang Islam tekstualis. Ibnu Taimiyah itu sendiri dalam fatwanya, ada kitab namanya Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, kumpulan fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah, kurang lebih sekitar, tergantung cetakannya, ada yang 30 jilid, ada yang 27 jilid, saya pernah baca. Cetakan terakhir itu 27, itu ada kitab khusus gitu, membahas ilmu tasawuf. Dan ternyata beliau kagum sama sufi, orang yang mengamalkan ilmu tasawuf. Beliau sendiri, Ibnu Taimiyah, kata mereka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu harus komit dong, kagum sama Ibnu Taimiyah. Dengarkan apa yang dia katakan. Di situ dalamnya beliau memuji Sayyidul Taifah Imam Junaid al-Baghdadi. Beliau juga memuji Syekh Abdul Qadir al-Jilani, memuji gurunya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang gurunya itu sufi, namanya Bishr al-Hafi kalau nggak salah. Ada juga Syaiban ar-Ra'i, itu guru besarnya Imam Syafi'i dan Imam bin Hanbal. Setelah menjadi ulama besar, beliau berguru tasawuf sama pengembala kambing. Kemudian Al-Imam Zunnun al-Misri juga, itu ulama-ulama salaf yang sufi. Al-Imam Ma'ruf al-Karhi dari Baghdad, yang semula Kristen, waktu masa balita sampai umur 7 tahunan Kristen, kemudian dia mencari kebenaran sendiri, lari dan mendapatkan hidayah Islam. Itu Ma'ruf al-Karhi sudah menjadi ulama besar. Itulah ilmu tasawuf itu. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sufi huwa man imtala'a fikruhu min adz-dzikr wa safa qalbuhu min al-qadar wastawa alaihi baina adz-dzahabi wal madar. Orang yang pikirannya penuh dengan tafakkur kepada Allah. Wa fi riwayatin man imtala'a qalbuhu min al-dzikr, orang yang hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, orang yang hatinya penuh dengan zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, itu sufi. Kemudian pemikirannya, akalnya itu selalu bertafakur, memikirkan kemahakuasaan, bertafakur kepada nikmat Allah, bertafakur kepada semua kejadian yang ada di alam dunia ini, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wastawa alaihi baina dzak wal madar. Dan nggak ada bedanya, sama bagi dia itu antara emas dengan debu pasir. Ya, nggak silau, tidak silau sama kehidupan dunia. Jangan silau sama kehidupan dunia ya sementara ini. Yang dikatakan dunia itu fata morgana, dunia itu sebentar, dunia itu serba singkat. Sedangkan hidup yang sebenarnya itu di akhirat. Itu kata beliau sufi, orang yang mengamalkan ilmu tasawuf seharusnya begitu. Jadi walhasil tasawuf itu tadi ilmu ihsan, ilmu tentang ihsan, supaya kualitas ibadah kita
semakin baik ibadah dan muamalah ibadah kepada Allah, muamalah bainal khalaik, berhubungan, berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Itu saya kira Mas buat singkatnya tentang tasawuf itu. Terima kasih, terima kasih. Terus kalau kita tadi udah tahu gimana tasawuf, bagaimana kita cara menjalankannya gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Sebetulnya ilmu tasawuf itu ya untuk melengkapi ilmu syariat itu. Jadi kita tidak bisa meninggalkan syariat dengan alasan bertasawuf, itu salah besar. Jadi tasawuf dengan syariat itu harus sejalan. Syariat tetap dilaksanakan, istiqomah dilengkapi dengan tasawuf. Yang sunnah-sunnah itu tahajud, sholat duha, qobliyah, ba'diyah, itu adalah bagian dari tasawuf. Ditambah zikir. Tadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah, jadi zikir. Macam-macamnya zikir yang penting itu apa, macam-macamnya itu bagaimana, supaya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Dia ada sombong, merasa dirinya paling benar, yang lain salah, yang benar. Suka mencela orang lain, suudzon, berburuk sangka sama orang lain. Nah, itu penyakit hati, itu harus diberantas. Hasad, iri, dengki, ujub, takabur, sum'ah, berbangga diri, takabur, juga termasuk hubbud dunya wal jah, senang kedudukan dunia, senang pangkat lupa akhirat. Senang pangkat lupa akhirat. Ya memang pangkat itu anugerah, amanat dari Allah. Tapi kalau rakus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan itu, pangkat itu jelas amrun mazmum, sesuatu yang tercela, tidak bisa dibenarkan. Jadi wastawa alaihi bainadzabi wal madar, sama bagi dia antara emas maupun debu-debunya, nggak ada bedanya. Bahwa kekayaan juga apa yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus manfaat sama orang lain. Lihat tadi caranya bertasawuf itu bagaimana? Tadi melengkapi dengan ibadah sunnah yang perlu diamalkan. Tahajudnya bagaimana, meskipun 2 rakaat, yang penting istiqomah. Kemudian duhanya bagaimana, sholat tepat waktu bagaimana. Habis sholat jangan nggak berzikir, jangan nggak berdoa. Habis sholat kok diem aja. Ini bahlul, gobloknya minta belum. Ada yang dia baca tuh zikir. Sunnah Nabawi, petunjuk Rasul. Habis sholat zikiran, wiridan. Kata Rasulullah, barang siapa yang bertasbih 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, baca la ilaha illallah 33 kali, itu hadisnya sahih, itu di mana-mana ada. Kok nggak diamalkan? Maka seluruh dosanya luntur, meskipun bagaikan buih di lautan. Itu zikir. Orang benci zikir itu ya benci ajaran Islam namanya. Ajaran Islam itu esensinya di zikir itu. Wa katsiru alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Wa la dzikrullahi akbar. Dulu ada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda itu menghafal Quran, dan beliau pernah mencetak 1000 orang hafal Quran. Jadi, punya murid 1000 orang hafal Quran, semua murid beliau. Melalui mulut, hafal melalui mulut. Dan itu hadisnya Sayyidina Abu Darda itu kebanyakan isinya tasawuf. Waktu beliau berjalan, ada orang tanya, wahai Abu Darda, amal apakah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayul amali afdal indallah. Amal ibadah apakah yang paling utama?
bagi Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, zikrullah. Selalu berzikir kepada Allah. Itu beliau melaksanakan ayat Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah itu bobotnya besar. Wala zikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu akbar, artinya afdal, bobotnya paling besar nilai. Nah tentu bagaimana cara berzikir, ada berapa macam zikir, ini urusannya ulama-ulama tasawuf, kita tinggal manut saja. Kemudian zikirnya juga nggak boleh ngawur, nggak boleh harus punya guru, harus melalui, sebab kata Al-Imam, seorang wali kutub di Mesir, Imam Abil Barokat Ahmad Ad-Dardir mengatakan bahwa tasawuf adalah thariqah, thariqah adalah tasawuf. Jadi berthariqah itu sarana menjalankan tasawuf. Nah, thariqah itu apa? Lembaga zikir. Jadi kayak sekolah zikir, lembaga zikir. Ya, ada dua macam, ada yang mu'tabaroh yang legal, ada thariqah yang ghairu mu'tabaroh, lembaga zikir yang tidak legal. Nah, ini jangan diamalkan. Kenapa legal? Karena sesuai dengan syariat. Itu sudah disahkan sama para ulama. Lembaga zikir yang legal, thariqah mu'tabaroh. Dan di dunia ini banyak thariqah, ratusan bahkan ribuan thariqah. Cara berzikir kepada Allah sehingga bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Itu tadi kesimpulannya pertanyaannya Mas Haji Kuat, bagaimana cara berthariqah? Ya caranya yang berzikir. Gampangnya begitu. Tentu yang lebih utama adalah melaksanakan sunnah nabawiyah secara luar dalam. Jangan melaksanakan sunnah nabawiyah kulitnya saja. Kalau kulitnya saja, ini begini kata Rasulullah, jangan kamu menjuraikan sarungmu, kainmu dijuraikan, diisbalkan. Itu sombong kata Rasulullah. Itu yang haram itu sombongnya sebetulnya, bukan menjuraikan itu. Isbal itu artinya supaya kain kita cingkrang. Itu sunnahnya. Di atas mata kaki. Jangan dijulurkan segini karena itu sombong. Zaman dulu orang sombong begitu, kan orang lagi berpakaian aja susah. Ada yang punya pakaian bawah atasnya enggak, punya atas bawahnya enggak. Ada yang pakaiannya gantian suami istri, suaminya keluar pakai pakaiannya itu, istrinya dalam enggak pakai pakaian. Kemudian suaminya datang, istrinya keluar pak gantian. Banyak tuh zaman itu. Kok kain dilebihkan sampai mata kaki. Jadi yang dilarang sama Rasulullah itu bukan isbalnya, sombongnya. Pada saat itu sahabat Abu Bakar datang, ya Rasulullah, ini kain saya di bawah mata kaki. Kata Rasulullah, kamu nggak apa-apa, kamu nggak sombong. Kata Rasulullah. Jadi sombongnya itu yang bahaya. Bukan kulitnya, bukan salah, bukan jenggotnya, bukan. Jadi takzim, menghargai sunnah nabawiyahnya itu dari mana? Ya di daerah Mesir itu kata daerahnya Al-Imam Abil Barokat Ad-Dardir. Di Mesir itu banyak para sufi, banyak ulama. Itu tasawuf itu karena membuat kesejukan di hati, diamalkan oleh para eksekutif, para pejabat, kemudian para direktur-direktur, bos-bos konglomerat yang soleh-soleh. Orang-orang berdasi di Mesir itu kebanyakan mengamalkan ilmu tasawuf dengan cara berthariqah. Di Mesir sendiri. Kalau di Indonesia kok kesannya tasawuf tunggu-tunggu, masuk hutan, masuk apa kan begitu, itu kan salah paham begitu. Yang namanya tasawuf itu amal. Zikir. Punten.
Zikir itu ada zikir fikir, akalnya yang zikir. Kemudian ada zikir bil lisan, menyebut nama Allah dengan lidahnya. Ada zikrun bil qalb, zikir hati. Jadi di antara manfaatnya tasawufnya itu zikir bil lisan, zikir bil fikir, zikir bil qalb. Terakhir ada zikir bil ruh, ruhnya zikir. Supaya apa? Supaya jiwa raga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diisi dengan amal ibadah dan mengamalkan sunnah nabawiyah, sunnah-sunnah Nabi, terutama akhlak beliau, laku lampah akhlaknya beliau. Nah, sehingga jangan sampai ada orang itu Islam kulitnya saja, Islam jaketnya aja, pas jaketnya dibuka kok nggak ada Islamnya sama sekali. Tujuannya apa? Islam akalnya, kemudian supaya jiwa raga kita Islam, fisik kita Islam, setelah itu kemudian hati kita Islam. Itu yang dimaksud Islam totalitas, itu begitu, luar dalam Islam. Jadi akalnya Islam, pemikirannya Islam, hati kita Islam, kemudian ruh kita Islam. Kalau akal kita Islam, berarti pemikiran kita sejalan dengan apa ya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan diajarkan Rasulullah. Kalau hati kita Islam, berarti supaya penyakit-penyakit hati kita terbuang jauh-jauh. Tadi yang jelek-jelek itu tadi, yang buruk-buruk. Kan orang nggak ada yang diterima menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak diterima kecuali hatinya itu selamat. Hatinya selamat itu artinya bersih dari berbagai macam penyakit hati. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nggak ada yang bisa memberi manfaat, baik harta maupun anak cucu maupun siapapun, nggak ada yang kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, yang sehat. Nah, dengan cara apa hati yang selamat itu? Tadi ya, akidahnya yang benar, pemikiran yang benar, lisan dan hatinya yang benar, diisi dengan ibadah, zikir kepada Allah SWT. Kalau semuanya berzikir, insya Allah ruh kita akan berzikir, supaya ruh kita pun ikut Islam. Kalau ruh kita Islam, nanti kita akan kembali kepadanya dalam keadaan ridho dan diridhoi. Ya kan begitu, Mas? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh. Setelah itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli, masuklah ke kalangan hambaku, hamba yang soleh-soleh. Itu para nabi, para rasul, para orang siddiqin, syuhada dan sebagainya, para ulama, para ulia. Wadkhuli jannati, baru masuk surga. Kenapa itu? Karena ruhnya benar, ruhnya Islam. Mana mungkin ruhnya akan Islam kalau fisiknya pun nggak bisa. Mana mungkin fisiknya Islam kalau akal dan hatinya nggak benar. Jadi harus utuh, totalitas, utuh. Jangan hanya mempelajari Islam dari kulitnya saja, sehingga nanti akan memudah menyalahkan orang lain, akan mudah menjustifikasi, menghakimi orang lain tanpa mengetahui esensinya. Karena tidak bertanya sama para ulama yang berkompeten bagaimana hukumnya, halal haramnya, bacanya hanya dari terjemahan, juga dari khutbah-khutbah itu ekstremis, tekstualis, sehingga mudah menyalahkan ajaran yang benar jadi disalahkan. 99% para ulama di dunia ini semua menganggap baik ilmu tasawuf.
jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ya sebenarnya manfaatnya apa ilmu tasawuf? Tentu ya manfaatnya ya supaya hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Sesuai doa Rasulullah. Doa Rasulullah yang paling banyak beliau ucapkan itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apa yang kita inginkan di dunia yang baik-baik tercapai. Yang pengen punya istri tetap punya istri. Istri idaman. Siapa yang istri idaman yang diridhoi oleh Allah Rasulnya dan kedua orang tuanya. Istri yang membantu suami untuk beribadah, diajak haji mau, bahkan ngajak suaminya haji, didorong sama istrinya haji. Kan ada yang suaminya pengen haji, istrinya nggak mau. Jadi tidak mendukung suami untuk beribadah. Jangan sampai begitu. Namanya suaminya ngalor, istrinya ngidul. Kemudian cita-cita yang baik dia tercapai di dunia dan wabil khusus tujuan akhirat itu, karena kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya hidup di akhirat itulah hidup yang sesungguhnya. Saya kira begitu aja dulu Mas Kuat ya, sebagai pembukaan tentang putar ilmu tasawuf tadi. Jangan lupa tadi bertoriko adalah tasawuf, tasawuf adalah toriko itu. Toriko itu adalah lembaga zikir yang bisa mengantarkan kita untuk bertasawuf. Ya. Sehingga pilihlah toriko yang mu'tabaroh, yang dianggap legal oleh para ulama. Saya kira itu Mas Sayyid dari ucapan saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman setia semuanya, setelah tadi menyimak dialog interaktif guru saya sama tamunya yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kemudian saya mengajak kepada teman-teman yang ingin beramal, mengamalkan ilmunya, silahkan subscribe channel ini, kemudian bagikan kepada rekan-rekan Anda supaya ilmu yang disampaikan oleh guru saya itu lebih bermanfaat untuk orang banyak. Mungkin di kesempatan lainnya kita akan berbincang-bincang kembali. Untuk itu saksikan terus channel ini. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.